Shalom, selamat pagi saudara-saudara pendengar Gema Fajar Citralen Manado yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan, kita bersyukur kepadanya atas hari yang baru, atas semua kebaikan Tuhan yang kita boleh rasakan. Kita diberikan penyertaan dan perlindungan yang luar biasa. Saat ini kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah dan berdoa, mendengarkan firman Tuhan. Dengan harapan kita semua diteguhkan lagi, dikuatkan, serta memperoleh semangat baru dari Tuhan Yesus Kristus. Ibadah Gema Fajar Citralen Manado pagi ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Jack Pomanto dari Gereja Betani. Kami ucapkan selamat beribadah. Shalom. Selamat pagi para pendengar Gema Fajar Citralen Manado dan sekitarnya. Selamat kita berjumpa di dalam nama Tuhan Yesus. Biar pagi ini suatu sukacita dan sebuah kekuatan buat kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita dengar kebenaran firman Tuhan, kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu. Kami adalah milik kesayanganmu. Kami berharga di matamu. Engkau begitu mengasihi setiap kami. Bahwa benar pagi hari ini Tuhan, ketika kami datang kepadamu, kami percaya kami dapat sesuatu lewat kebenaran firman. Sebab perjumpaan dengan Tuhan mengubahkan kehidupan kami. Ketika kami dengar kebenaran, kami mendapatkan kemerdekaan sejati daripadamu Tuhan. Oleh dan sebab itu, biar Roh Kudus yang mengurapi setiap hati, setiap kami yang mendengar, Tuhan, mampukan setiap kami untuk menjalani kehidupan ini. Kami serahkan jam-jam ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, para pendengar Gema Fajar Citralen Manado dan sekitarnya, pagi hari ini saya begitu rindu ya dengan topik meterai daripada Roh Kudus. Ya, ada pemeteraian hari-hari ini bahwa sedang terjadi ketakutan, kegoncangan, kekhawatiran, kebimbangan. Dimanapun engkau berada, dengar baik kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Ada janji Tuhan, ada kasih setia Tuhan, bahwa engkau berharga di mata Tuhan. Makanya pagi hari ini ketika firman Tuhan disampaikan, kita akan mengerti bahwa ada pemeteraian Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Wahyu 7 ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. Wahyu 7 ayat 2 sampai ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata, "Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang telah diberi kuasa untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka." Bapak Ibu, meterai yang kita tahu di dunia ini, meterai itu dalam bentuk kertas kecil, ya, di mana ketika meterai itu ditempel dan ditandatangani mengena dengan kertas kecil ini yang disebut meterai,
bahwa benar itu berkekuatan hukum. Ya, bahwa benar itu dinyatakan ada memiliki kekuatan hukum. Tapi tahukah lewat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini bahwa ada meterai Allah yang hidup, yang dimana sebelum bumi, pohon-pohon, semua yang telah ada, ya, terlebih yang namanya hamba-hamba Allah, akan dimeteraikan, bahwa Alkitab dengan jelas berkata, jangan dulu dirusakkan. Oleh dan sebab itu, setiap kita yang pada pagi hari mendengar kebenaran firman Tuhan, kalau engkau hari ini mengerti identitas kehidupanmu, identitas dirimu, bahwa saya adalah hamba Allah. Dengar baik, Alkitab dengan jelas ada pemeteraian. Arti daripada pemeteraian Allah yang hidup di Alkitab ini melambangkan sebuah tanda kepemilikan, sebuah tanda perlindungan, sebuah tanda otoritas. Saudara, di Alkitab menceritakan ketika cincin meterai raja, yaitu ditandai, ingat, kepada yang namanya sebuah dokumen, itu dokumen resmi. Tetapi Alkitab juga bahwa benar ketika umatnya dimeteraikan oleh Allah, menunjukkan bahwa saya dan saudara adalah milik kepunyaan Tuhan. Ingat, di dalam perjanjian baru, Efesus 1 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-14, firman Tuhan berkata di sana, ya, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Bapak Ibu, bukankah kita sudah dimeteraikan hari ini dengan Roh Kudus? Ketika Roh Kudus tinggal dalam hidup kita, ketika Roh Kudus ada bersama dengan kita, ingat, meterai Allah yang hidup ada bersama dengan kita. Alkitab dengan sendiri berkata bahwa minyak dan anggur tidak akan dirusakkan. Jangan engkau pernah takut, jangan engkau pernah ragu, bimbang tentang keadaan yang sedang terjadi. Benar, nubuatan firman Tuhan sedang digenapi. Kegoncangan di mana-mana, bencana alam di mana-mana, peperangan ada di mana-mana, semuanya sedang digoncang. Tetapi orang yang tinggal, yang ada pada meterai Allah yang hidup, tidak akan pernah tergoncangkan. Oleh dan sebab itu, saya mau berkata buat setiap kita bahwa benar, kita ini ada meterai Allah yang hidup. Yang kedua, tadi yang pertama adalah meterai Allah yang hidup, yang kedua adalah meterai di dahi. Dahi adalah lambang daripada pikiran kita. Ya, dahi adalah lambang daripada identitas dan kesetiaannya. Artinya di sini mereka yang dimeteraikan adalah orang-orang yang hidupnya taat, berpikir benar, setia kepada Tuhan, bukan hanya secara lahiriah, tetapi dari hati dan pikiran. Ingat, sebab akan ada sebentar tanda juga di dahi, yang dimana di Wahyu 13 ada di dahi dan di tangan. Saya percaya saudara yang kekasih dalam Tuhan, itu tanda pemberontakan, tanda bilangan yang ada 666. Tetapi ini waktunya kita mengerti, ketika kita ada meterai di dahi kita.
Ingat bahwa benar pikiran kita adalah pikiran Kristus. Kita tidak akan pernah takut. Sekali lagi, keluarga kita, di tengah-tengah pekerjaan pelayanan kita, apa yang sedang kita kerjakan, ingat, pemeteraian Allah sedang berlangsung hari-hari ini. Bahwa benar engkau tidak akan dirusakkan. Iblis tidak akan dapat mengganggu kehidupanmu. Berkata di dalam hatimu, perkatakan firman bahwa benar, saya tidak akan dirusakkan. Karena ada meterai Allah yang hidup. Ingat, sebentar orang-orang yang dimeteraikan. Sebentar di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16-17, orang-orang yang mati di dalam Tuhan akan bangkit ketika sangkakala Allah berbunyi. Orang-orang yang memiliki meterai, orang-orang yang hidup, yang masih hidup pun akan diangkat Tuhan, karena ada sebuah yang namanya pemeteraian. Dimeteraikan oleh Roh Kudus. Ingat, jadi meterai Allah itu adalah tanda kepemilikan daripada Tuhan sendiri. Bahwa tanda daripada binatang juga adalah tanda pemberontakan terhadap Tuhan. Bapak Ibu, hari ini meterai ada dalam kehidupan kita. Ingat, kita tidak akan pernah takut dengan segala hal. Yang terakhir, ada perlindungan dari murka Allah. Ingat, malaikat diminta untuk menahan penghakiman atas bumi sampai hamba-hamba Allah dimeteraikan. Artinya seperti ini, bahwa ada jaminan perlindungan rohani di tengah-tengah masa kesusahan yang besar. Beras boleh naik, semua boleh, harga-harga boleh naik, tapi engkau ada dalam pagar perlindungan. Engkau ada dalam pemeteraian darah anak domba Allah. Ingat, sama seperti darah anak domba di tiang pintu ketika ada di tengah-tengah bangsa Israel pada malam Paskah. Demikian hari ini saya mau berkata, ada meterai, ada perlindungan Tuhan kepada kehidupan setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Wahyu 7 ayat 2-3 menegaskan bahwa meterai Allah adalah tanda kepemilikan perlindungan bagi orang percaya. Diberikan melalui Roh Kudus agar setiap kita dikenal sebagai umat Allah yang sejati. Hari ini meterai ini yang membuat umat Tuhan tetap aman di dalam perlindungan. Tidak ada penghakiman di dunia ini karena milik kepunyaan daripada Tuhan. Ingat, meterai Allah bukanlah tanda lahiriah, tetapi kehidupan yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Kita taat kepada firman, setia kepada Kristus sampai akhir. Tuhan Yesus memberkati. Kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga, bahwa benar hari ini kami berkata, Engkau yang sudah memeteraikan setiap kami. Kami adalah milik-Mu ya Tuhan. Engkau kuatkan iman kami di tengah-tengah guncangan dunia yang ada. Jagai hati kami Tuhan. Tidak ada kuasa yang dapat merebut kami dari tangan-Mu. Kami percaya, biar kami tetap tinggal di dalam Engkau. Kami akan melihat janji-janji Tuhan menjadi milik bagian kami, karena ada dalam meterai-Mu Tuhan. Karena meterai Allah ada tanda bahwa kami aman di dalam tangan Tuhan. Dunia bisa bergoncang, tetapi orang-orang yang dimeteraikan oleh firman, oleh Roh Kudus, tetap teguh di dalam Kristus. Hamba berdoa, setiap goncangan-goncangan yang ada, kami menyadari pagi hari ini kami ada dalam pemeteraiannya Roh Kudus, meterai Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan, Engkau yang memberkati yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat mendapat kelegaan. Kami menikmati kebaikan kasih setia Tuhan. Sungguh Engkau ada di tengah-tengah kehidupan kami. Sungguh Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Engkau yang memberikan kami kemenangan. Engkau yang memberikan kami jawaban kepastian, sukacita kekuatan. Orang-orang yang berharap menanti-nantikan Tuhan, berjalan maju, menabur medih, mencucurkan air mata,
akan pulang dengan sorak-sorai, sebab kami akan berjumpa dengan kekasih kami, Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, memberkati semua para pendengar Tuhan. Kami percaya roh kami dibangkitkan. Kami menyadari hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat, tetapi Tuhan, kami percaya, kami dalam pemeteraian Tuhan. Kami sungguh bangga memiliki Yesus Tuhan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kemuliaan hanya bagi namamu di tempat yang maha tinggi, di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami untuk berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus yang dikerjakan Allah Roh Kudus menjadi milik bagian kami mulai saat ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Gema Fajar pagi hari ini kami mendapatkan kekuatan baru. Engkau yang memberkati keluarga Rompas Londa di tempat ini. Engkau yang memberkati semua peralatan, semuanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.